Halo, perkenalkan nama saya Serafina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan formulasi dan proses pembuatan sediaan gel aloe vera, mulai dari pengertian gel, pemilihan bentuk sediaan, komposisi formula, fungsi masing-masing bahan aktif, hingga hasil akhir berupa gel yang siap digunakan secara topikal. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020, gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari sistem 2 fase, di mana fase cair terperangkap dalam jaringan 3 dimensi dari bahan pembentuk gel sehingga menghasilkan konsistensi yang stabil dan homogen. Dalam Farmakopeia Indonesia, gel termasuk sediaan semi padat yang umumnya digunakan secara topikal, memiliki kandungan air tinggi, mudah diaplikasikan, dan memberikan kenyamanan saat digunakan pada kulit. Nah, bentuk gel sendiri dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, di antara lain mudah diaplikasikan, cepat meresap, tidak lengket, memberikan sensasi dingin, serta nyaman digunakan di kulit. Selain itu, bentuk gel sangat sesuai untuk penghantaran zat aktif aloe vera yang bersifat hidrofilik dan mudah terdispersi dalam fase air. Nah, zat aktif utama dalam sediaan ini adalah lendir lidah buaya atau aloe vera dengan konsentrasi sebanyak 5%. Aloe vera mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, terutama asemanan, vitamin, mineral, serta senyawa fenolik. Nah, senyawa-senyawa ini berperan sebagai pelembab alami, antiinflamasi, antioksidan, dan membantu menenangkan kulit. Oleh karena itu, gel aloe vera ini diformulasikan sebagai sediaan topikal berbahan alami yang ditujukan untuk membantu menjaga kelembapan dan kenyamanan kulit. Formula gel yang digunakan terdiri dari beberapa komponen, di antara lain adalah yang pertama adalah aloe vera sebanyak 5%, berfungsi sebagai zat aktif utama yang memberikan efek pelembab dan menenangkan kulit. Kemudian ada Karbopol 940 sebanyak 0,6%, digunakan sebagai gelling agent, yaitu bahan pembentuk struktur gel. Nah, Karbopol ini dipilih karena mampu menghasilkan gel yang jernih, stabil, dan memiliki viskositas yang baik. Yang berikut adalah tritanolamin atau TA sebesar 0,2%, berfungsi sebagai penetral karbopol. Karbopol bersifat asam dan tidak dapat membentuk gel secara optimal tanpa proses netralisasi. Nah, penambahan TA ini menyebabkan polimer karbopol mengembang dan membentuk jaringan gel yang stabil sekaligus membantu mengatur pH sediaan. Kemudian yang berikut adalah gliserol 10%, berfungsi sebagai humektan, yaitu mempertahankan kelembapan, meningkatkan kelembutan tekstur gel, serta memberikan rasa nyaman saat digunakan. Kemudian ada natrium metabisulfit sebesar 0,1% yang digunakan sebagai antioksidan tambahan untuk mencegah oksidasi aloe vera selama proses pembuatan dan penyimpanan. Kemudian ada metilparaben sebesar 0,18% digunakan sebagai pengawet, mengingat sediaan gel sendiri memiliki kandungan air yang tinggi dan bahan alam yang rentan terhadap kontaminasi mikroba. Kemudian yang terakhir adalah Aquades, berfungsi sebagai pelarut dan pembawa utama dalam formulasi gel ini. Nah, dalam formulasi ini tidak digunakan alkohol, pewangi maupun pewarna, meskipun bahan tersebut umum ditemukan pada beberapa sediaan gel komersial. Hal ini sendiri dilakukan untuk mengurangi risiko iritasi kulit, menjaga keamanan penggunaan, serta mempertahankan karakter sediaan yang sederhana, stabil, dan nyaman digunakan. Baik, kita masuk pada proses pembuatan gel aloe veranya. Nah, proses pembuatan gel aloe vera ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah persiapan aloe veranya sendiri, di mana lendir lidah buayanya diblender hingga halus, kemudian ditambahkan natrium metabisulfit sebagai antioksidan dan diaduk hingga merata. Kemudian adalah dispersi karbopol dengan cara menaburkan karbopol ke dalam sebagian Aquades sambil diaduk perlahan agar tidak menggumpal. Lalu dibiarkan hingga terbasahi atau terhidrasi sempurna. Ketiga adalah pelarutan metilparaben, di mana metilparaben dilarutkan dalam Aquades panas yang sudah dipanaskan dengan penanas air, kemudian dimasukkan ke dalam fase karbopol. Yang keempat adalah penambahan gliserol ke dalam campuran sebagai humektan. Dan yang kelima, penambahan fase aloe vera ke dalam basis gel dan diaduk perlahan hingga homogen.
Yang terakhir adalah netralisasi dengan TEA atau triethylamine yang ditambahkan sedikit demi sedikit hingga terbentuk gel dengan konsistensi yang sesuai. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah sediaan gel aloe vera yang berbentuk semi padat, berwarna bening atau transparan, tidak berbau, memiliki tekstur lembut dan homogen, kemudian nyaman digunakan secara topikal. Sediaan kemudian dikemas dalam wadah pot gel dan diberi etiket produk yang memuat nama sediaan dan komposisi utama. Demikian penjelasan mengenai formulasi dan pembuatan gel aloe vera. Sekian dan terima kasih.